Halo good vibers semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan menjalani kehidupan dengan santuy, bukan? Ya, Mas Bes kali ini akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Tears of the Sun yang rilis pada tahun 2003 dan disutradarai oleh Anthony Fuqua. Untuk kalian semua yang belum menonton film ini, Mas Bes sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena video ini adalah full spoiler. Cerita diawali di suatu negara letaknya di Nigeria. Sering terjadi peperangan di sana dikarenakan suatu perbedaan etnik. Tercatat di negara tersebut terdapat 250 etnik. Sehingga sering terjadi peperangan antar saudara di jalanan. Penyebabnya yang dipicu oleh seorang pemimpin yang bernama Mustafa Yakubu, yang biasa kita sebut adalah Cak Topa. Cak Topa beserta anak buahnya yang menentang presiden yang terpilih pada saat itu, yang bernama Samuel Azuka. Ia tidak segan-segan melakukan pemberontakan, pembunuhan, pengopian, dan kudeta. Dan disiarkan di TV One. Akibat peperangan tersebut menyebabkan ribuan orang terbunuh. Kelompok dari pasukan Cak Topa hampir menguasai semua wilayah di Nigeria. The democratically elected government of President Sanders have already begun to evacuate its embassy. Scene pun berpindah di lepas pantai Afrika. Kita diperlihatkan sosok orang botak yang bernama Letnan Equadors, yaitu komandan pasukan khusus Angkatan Laut AS. Ia baru saja turun dari helikopter bersama timnya dikarenakan baru saja mengevakuasi duta besar Nigeria dan warga Amerika yang tinggal di sana. Lalu ia dipertemukan dengan Kapten Bill Rhodes. Kapten Bill Rhodes pun memberikan tugas untuk melakukan misi penjemputan. Mereka pun melakukan rapat dan ditugaskan untuk menjemput tenaga medis yang bernama Dr. Lina Fiore Kendricks yang bekerja di Puskesmas Lamongan. Dan mereka ditugaskan untuk menjemput pendeta dan 2 suster yang melarikan diri ke daerah Yolingo untuk menghindari konflik peperangan. Dr. Lina Fiore Kendricks with 2 nuns and a priest to run a field good near Yolingo. Dismissed. Operasi militer pun dimulai. Para pasukan dibawa menggunakan pesawat angkatan laut dan siap melakukan terjun payung di malam hari. Setelah pasukan mendarat dengan selamat, lalu pasukan menangkap salah satu wanita untuk menunjukkan di mana Dr. Lina berada. Kemudian, Komandan Ecuador dan pasukannya bertemu Dr. Lina dan suster yang menjadi targetnya. Mereka sedang melakukan operasi terhadap pasiennya dan menyuruh Ecuador dan pasukannya pergi meninggalkan ruang operasi. I'll be with you when I'm done. Now please. Wait those weapons out of my operating room. Komandan Ecuador menjelaskan kepada Dr. Lina maksud dan tujuannya kemari untuk menjemput mereka semua kembali ke Amerika. Dr. Lina menjelaskan jika dia hanya ingin pergi dengan semua pengungsi dan juga pasiennya. Komandan Ecuador langsung menghubungi pangkalan pusat dan kapten pun menyetujui permintaan Dr. Lina. We can only take the people that can move under their own. Why don't we just get Dr. Tracker the fuck out? Pagi hari pun tiba. Para pasukan mulai bersiap untuk melakukan perjalanan bersama Dr. Lina dan pasien yang sehat. Sedangkan 2 suster dan pendeta memilih untuk tidak ikut bersama rombongan. Mereka menyusuri hutan dan mendaki gunung, lewati lembah seperti Ninja Hattori untuk sampai di lokasi yang sudah ditentukan. Di malam hari, mereka memutuskan untuk beristirahat dan mencari tempat yang santuy. Tak lama kemudian, rebahan mereka yang santuy pun hilang. Dikarenakan salah satu marinir melihat sesuatu pergerakan musuh yang bersembunyi di balik semak-semak. Lantas, Komandan Ecuador pun memerintahkan untuk pindah dari tempat peristirahatan. Dan tanpa diduga,
Beruntung salah satu dari rombongan pemberontak pun dapat ditaklukkan. Agar salah satu dari rombongan belum menyadari kalau temannya hilang, Ecuador pun langsung menyuruh semuanya untuk pergi dari tempat itu. Diperlihatkan, para rombongan pemberontak pun sudah tiba di Padepokan. Mereka tidak memberikan ampun dan membunuh semua yang ada di sana. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka pun sampai di lokasi tujuan. Mereka memberikan sinyal yaitu berupa bom asap untuk mempermudah mencari lokasi titik penjemputan. Pop and smoke. Setelah helikopter mendarat, Komandan Ecuador menyuruh timnya untuk membawa Dr. Lina saja, sesuai perintah atasan. Not here for that. Para pengungsi dan pasien Dr. Lina pun hanya bisa pasrah dan menangis. Helikopter pun lepas landas dan meninggalkan para pengungsi. Saat di perjalanan, helikopter melintas di atas Padepokan. Mereka semua melihat kekejaman para pemberontak yang telah merusak dan membunuh semua yang ada di Padepokan. Dr. Lina yang melihat pun makin kecewa dan menangis histeris. Komandan Ecuador menyesali atas keputusan yang ia buat. Dan tak lama kemudian, sebuah hidayah ilahi pun turun. Let's turn it around. Setelah bertemu dengan para pengungsi, Dr. Lina pun sangat gembira dan langsung memeluk Komandan Ecuador. Makasih ya mas, aku sayang mas. Semua pengungsi langsung masuk ke dalam helikopter. Namun helikopter tidak cukup untuk membawa semua para pengungsi. Beberapa dari mereka akan berjalan kaki dan dikawal oleh Ecuador dan tim sampai di perbatasan Kamerun. Ecuador mencoba menghubungi pangkalan utama dan meminta tambahan helikopter untuk menjemput para pengungsi. Namun permintaan helikopter pun ditolak dikarenakan bahaya yang sangat mengancam jika melakukan penerbangan lagi di Nigeria. Negative on you back. And I hope you know what you're doing. We too, sir. Scene diperlihatkan para kelompok pemberontak yang mengetahui keberadaan tentara Amerika. Mereka langsung bergerak menuju Kamerun. Saat rombongan Ecuador sampai di perkampungan, mereka melihat para pemberontak membabi buta membunuh semua RT RW dan warga kampung. Tim Ecuador bersiap untuk membunuh semua pemberontak yang ada di kampung. Dengan mudahnya, tim Ecuador menghabisi semua pemberontak tanpa tersisa. Malamnya pun mereka beristirahat. Di pagi hari, Paul rekan tim Ecuador memberitahu bahwa musuh semakin dekat dengan lokasi kita. Paul curiga di antara salah satu pengungsi ada mata-mata. Ecuador pun memerintahkan untuk menggeledah mereka satu persatu. Dan kemudian salah satu di antara para pengungsi ada yang berlari ketakutan. Paul pun dengan sigap dan menembak orang tersebut. Setelah diperiksa, ternyata orang tersebut membawa alat pemancar sinyal yang dimana kemanapun tim Ecuador pergi, musuh dengan mudahnya mengetahuinya. Orang tersebut memiliki alasan, dikarenakan keluarganya yang sedang disandra oleh perwira pemberontak. Setelah mengetahui lebih dalam, ternyata salah satu yang diincar pemberontak adalah putra dari presiden yang bernama Arthur Azuka. They murdered my father. Along with my father's fight for democracy. For easy. Arthur menceritakan bahwasannya hanyalah dia yang selamat dari kekejaman para pemberontak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Arthur, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Kapten Bill Rhodes pun menelpon Ecuador. Mereka membicarakan tentang Arthur
jika Arthur tetap ikut dalam rombongan, maka itu akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Karena sebenarnya kelompok pemberontak Fulanis hanya menginginkan nyawa Arthur untuk memutus garis keturunan dari ayahnya. Kapten Bill Rhodes meminta untuk meninggalkan pengungsi dan membawa pasukan kembali ke pangkalan. Namun Komandan Ecuador sudah berjanji akan menyelamatkan para pengungsi dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Captain, this young man is the Ibu tribal leader. Now, who do you think you're talking to? Send in an air evac immediately and get these people on my team. I cannot in good conscience do that. Komandan meminta saran kepada rekan timnya. Mereka semua setuju untuk menyelesaikan misi ini dan membawa para pengungsi sampai tujuan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka dikejutkan dengan gerombolan pasukan pemberontak Fulani yang membawa anggotanya lebih dari satu kampung. Tembakan pertama yang berhasil mengenai lengan Red pun menembus sangat dalam. Baku tembak pun tak terelakkan. Salah satu marinir yang bernama Paul pun tewas. See, get these people ready to go. Do it. Zi yang sigap langsung meminta bantuan dengan menghubungi pangkalan pusat untuk meminta bantuan udara. Mereka semua bergerak mundur sambil menunggu bantuan udara yang segera datang. Salah satu rekan mereka yang bernama Flea pun tewas. Komandan Ecuador yang tertembak berkali-kali sambil menggendong Dr. Lina pun akhirnya terjatuh. Para pengungsi yang sampai di perbatasan tidak dibukakan pintu oleh warga di sana. Komandan Ecuador bersama sisa prajurit yang lain pun berusaha sekuat tenaga sambil menunggu bala bantuan. Mereka melemparkan bom asap untuk memberikan sinyal agar pesawat jet dapat menembakkan semua para musuh. Prajurit yang tersisa kembali bangun di perbatasan. Kapten Bill Rhodes dan anak buahnya akan mencari sisa prajurit yang gugur di dalam hutan. Para pengungsi pun sudah kembali bertemu dengan keluarganya masing-masing. Pesan dari Mas Bes, jika kalian memiliki perbedaan berarti itu satu tujuan. Alah, gak nyambung anjing. Film pun buyar.